Shalom saudaraku sekalian dimanapun kita berada, puji bagi nama Tuhan oleh karena anugerah kasih setia Tuhan, kita masih boleh diperkenankan pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah puasa kita pada malam hari ini. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Kiranya ibadah kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan
Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas perkenanan-Mu Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul mengikuti ibadah puasa kami pada malam hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus hadir, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebelum kami lanjutkan ibadah ini terlebih dahulu Tuhan Yesus, mari Engkau Tuhan, layakkan kami Tuhan, untuk kami duduk di hadirat-Mu, yaitu kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan pelanggaran kami. Engkau juga menyucikan kami Tuhan, kiranya berkat-berkat yang akan Engkau curahkan tidak akan terhalang oleh dosa dan pelanggaran kami Bapa. Berkenanlah Engkau Tuhan Yesus atas kami pada malam hari ini, curahkanlah isi hati-Mu kepada kami. Semakin kami lama mengenal Engkau Tuhan, biarlah kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam ibadah yang kami lakukan, kami memperoleh kekuatan dan kemenangan. Bapa di surga, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kau juga memberkati adik kami yang bermain musik Tuhan. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dan kami yang percaya mengatakan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian kemenangan terjadi di sini. Katakan
bagi nama Tuhan. Melalui puji-pujian ini, kita diberi kekuatan yang dari surga. Mari kita angkat kembali pujian kita dengan bernyanyi Hati Hamba. Mari kita masuk kepada bagian yang terindah, yaitu mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan yang mengubah cara pandang kita,
supaya menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah puji-pujian kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dan Kau menerima ibadah puasa kami pada malam hari ini. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, selain puji dan sembah Engkau ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Kau persiapkan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, supaya roh kami boleh dikenyangkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami juga menjadi hamba-Mu yang dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus di tengah dunia yang gelap ini. Kemanapun kami melangkah, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, untuk kami memberitakan firman-Mu kepada setiap orang ya Tuhan, terutama yang belum mengenal Engkau. Beri kami kuasa untuk memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah terang kasih-Mu memancar di dalam kehidupan kami, kekuatan yang dari surga, kiranya boleh kami terima. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik, saudaraku? Haleluya. Gambarnya nggak ada. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah doa puasa kita di bulan Februari ini guna mendukung ibadah dan pelayanan di sepanjang bulan ini agar semakin bertambah dan berbuah-buah di dalam kebenaran dan kasih. Saudaraku yang berbahagia, tema
firman dua puasa kita pada malam ini berjudul doa puasa untuk bersaksi. Sesuai dengan suasana pemuritan di tahun ini, itu bersaksi atau menjadi saksi-saksi Kristus yang harus didukung dengan doa dan puasa dari jemaat. Tentu saja itu semua karena kita sudah menyadari, memahami makna dan bersaksi itu untuk manfaat jemaat dan gereja. Hanya supaya gereja kita menjadi penuh, tetapi juga supaya kita mendapat penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus sampai kesudahan zaman. Nah, saudaraku, sesuai rancangan dan kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam semangat bersakti ini, tema firman dua puasa kita ini akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi tema ini dibagi atau diterangkan menjadi dua bagian doanya dan bagian puasanya, saudaraku. Karena memang dua puasa itu adalah dua kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, namun doa dan puasa adalah kegiatan masing-masing, saudaraku. Dua macam kegiatan. Maka, saudara-saudaraku, bagian pertama akan diterangkan doanya dulu sebagai pendahuluan dan latar belakang. Di situ ada latar belakang dalam Atos. Dan kemudian puasanya sebagai kebutuhan yang mendukung atau memperkuat kesaksian itu. Mari kita baca ayatnya tentang doa yang tertulis dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menampakkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Inilah riwayat penginjilan atau kesaksian Yesus ke semua kota dan desa-desanya di Israel. Seperti tertulis dalam ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikanlah saudara-saudaraku, apa yang tertulis dalam ayat 35 di situ adalah sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu kesaksian yang memiliki kuasa. Kesaksian yang memiliki kuasa, kesaksian yang diurapi. Ini adalah latar belakang yang pertama dari tiga latar belakang atau tiga alasan mengapa diperlukan doa dan puasa untuk mendukung kesaksian. Saudaraku, yang pertama atau yang utama adalah teladan kesaksian Yesus Kristus, yaitu kesaksian yang diurapi. Kesaksian yang memiliki kuasa. Kuasa apa, saudaraku? Kuasa Roh Kudus. Saudaraku, untuk kita disebut karunia-karunia Roh Kudus. Terbukti dengan kesaksian Yesus Kristus yang di dalamnya terkandung pertama adalah mengajar kerajaan Allah. Mengajar kerajaan Allah di situ disebut memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kita harus menyimak betul ayat 35 ini, saudara-saudaraku ya, dengan teliti, karena ibadah-ibadah kita di tahun-tahun ini adalah pemuritan ya, sesuai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang harus lebih serius dan teliti dalam membuktikan kebenaran Injil. Benar nggak tuh Abang Ilo tuh berfirman? Dibuktikan, diteliti. Sekarang tahunnya sudah tahun pemuritan dan
semangatnya semangat kesaksian. Ya, saudara-saudaraku, itu sama dengan dengar-dengaran. Kalau kita meneliti dengan seksama, itu sama dengan dengar-dengaran, dan itulah saudara-saudaraku yang akan menumbuhkan iman. Bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kekuatan firman-Nya. Kekuatan firman Kristus itulah yang menumbuhkan iman. Asal kita niat, pasti jadi. Asal kita niat, pasti jadi. Jadi saudara-saudaraku, kita teruskan, maka seperti tulisan Rasul Paulus, hal kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Maka kesaksian Yesus atau mengajar kerajaan Allah, itu adalah kesaksian yang diurapi. Seperti yang pernah diterangkan sebelumnya, itulah karunia roh yang pertama dan kedua, yaitu berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Itu sebabnya kesaksian itu disebut juga mengajar. Mengajar itu kesaksian, bersaksi itu mengajar. Ya, seperti yang disampaikan hari Sabat kemarin. Mengajar dengan kuasa. Jadi ayat 35 itu dikatakan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini satu paket kesaksian. Ini nggak terpisah. Itu bersaksi. Ya. Dengan perkataan lain, karunia-karunia Roh Kudus itu disediakan Allah untuk umatnya, semata-mata adalah untuk apa? Untuk bersaksi. Kalau bisa bilang amin, saudaraku. Untuk bersaksi. Ini sesuai teladan Yesus Kristus. Ya. Untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan pendetanya, ya, supaya terkenal, apalagi supaya ditakuti, bukan, saudaraku. Ya, supaya orang takut akan Tuhan, bukan takut sama dia. Untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus disediakan tuh karunia-karunia itu. Ya, nah, saudara-saudaraku, dengan karunia-karunia yang berbeda dan karunia-karunia sebelumnya, ya, diperlengkapi, yaitu karunia nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Karunia untuk menyembuhkan, karunia iman, ya, karunia penyembuhan, dan karunia untuk mengadakan mujizat. Itu terjadi nih, yang kita baca ini terjadi. Nah, saudara-saudaraku, semua karunia-karunia sesungguhnya 9-9-nya itu dimiliki oleh Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia anak Allah. Karena dia anak Allah, otomatis karunia-karunia itu sudah ada di dalam dia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kalau untuk kita perlu mengejarnya. Dengan apa? Dengan doa dan puasa. Meminta karunia-karunia itu dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat melaksanakan kesaksian seperti teladan Yesus Kristus, seperti doa tadi pembukaan, saudaraku. Semakin lama kita mengikuti Yesus, agar kita menjadi serupa dengan dia. Itu benar, memang begitu, saudaraku. Ya, menjadi serupa dengan dia. Itu kita perlu doa dan puasa. Nah, latar belakang kedua atau alasan kedua mengapa doa dan puasa diperlukan untuk mendukung kesaksian tertulis dalam ayat 36 dan 37. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Haleluya, amin. Perhatikanlah kalimat atau ungkapan yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus Kristus. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Haleluya, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, pekerja sedikit. Di sana dikatakan sehingga umat Israel menjadi lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kalau ditanya, saudara-saudaraku, mengapa kok pekerja-pekerja sangat sedikit? Mungkin ada yang menjawab, oh, Bang Pendeta, karena murid-murid Tuhan Yesus masih sedikit, masih 12. Ya, masih sedikit. Ya. Ini kan Matius 9, masih 12 muridnya. Ya, Matius 10 udah mulai diutus. Nah, gitu. Ya, praktek. Nah, saudara-saudaraku, ternyata, saudara-saudaraku, jawaban yang kedengarannya seperti kekanak-kanakan itu benar 100%. Karena murid-murid Tuhan Yesus sedikit. Murid-murid sekolah Alkitab banyak, murid-murid Tuhan Yesus sedikit, gitu loh maksudnya. Ya, kan orang-orang Farisi banyak, ahli Taurat banyak. Mereka pekerja bukan? Mereka pekerja.
Mereka itu pekerja. Tapi kerjanya ngaco, ngawur. Makanya Tuhan Yesus datang. Kan gitu tuh. Nah, gitu. Nah, saudara-saudaraku, itulah latar belakang kesaksian Yesus. Seperti yang sudah kita pelajari, Yesus datang bersaksi karena ibadah umat pilihan Israel sudah menyimpang, sudah melenceng dari dasar-dasar yang ditetapkan Allah. Ya. Nah, saudara-saudaraku, lalu sekarang kita bertanya, kalau zaman sekarang bagaimana? Apakah perkataan Tuhan Yesus itu masih berlaku? Banyak tuayan, tapi pekerjaan sedikit. Itu masih berlaku enggak? Benarkah umat Kristen di dunia ini sudah sesat? Benarkah ibadah orang-orang Kristen di dunia sekarang ini sudah melenceng dari yang sudah ditetapkan Allah, yaitu semangat gereja yang mula-mula bertekun dalam pengajaran Rasul? Benar nggak begitu? Benarkah sekarang ini dunia ini sudah dipenuhi dengan orang Kristen KTP? Kristen KTP. Benar nggak begitu? Ya, kita lihat aja saudaraku, ya. Di Amerika, bagaimana orang-orang Kristen di sana? Oh, di Amerika. Di Eropa, di Inggris, di Belanda, bagaimana orang-orang Kristen? Di Jerman, bagaimana orang-orang Kristen di sana? Ya, sekarang kalau di Inggris saja, saudaraku, ya, perdana menterinya aja udah orang Arab. Di Inggris tuh, perdana menterinya aja udah orang Arab, orang Pakistan atau orang apalah, pokoknya negara Islam. Jadi masjid-masjid itu makin banyak di sana. Ya, saya nggak usah ngomong terlalu ini deh ya. Kita lihat apa yang ada aja deh sekarang ya. Kenyataannya bagaimana? Bagaimana di Australia, bagaimana di Asia ini, dan bagaimana di Afrika yang penuh dengan kekejaman itu. Ya, jangan yang ngomong saya nanti saudara-saudara bilang itu bukan firman Tuhan Yesus, itu Abang Ilo aja yang ngomong. Nah, buktikanlah aja sendiri gitu. Berdoalah, tanyalah sama Tuhan Yesus kebenarannya gitu. Ya, supaya kita memiliki kepedulian, supaya kita memiliki kesadaran. Ini doa puasa, saudaraku ya. Bagaimana doa dan puasamu itu maksudnya. Gitu. Bagaimana doa dan puasamu? Itu perlu, saudara. Perlu. Nanti di bagian penutup ditunjukkan teladan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, sudah latar belakang atau alasan mengapa perlu doa puasa tertulis dalam ayat 38 atau ayat penutupnya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Apa maksudnya ini, saudaraku? Maksudnya adalah kesaksian itu perlu dukungan doa dari seluruh jemaat. Kalau di gereja kita sudah ada program pemuritan dan semangat kesaksian, ya didukung oleh seluruh jemaat. Dukunglah dengan doa. Ya, kata Tuhan Yesus, mintalah pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Itu maksudnya dukunglah ya pemuritan dan semangat kesaksian yang sekarang sedang dikobarkan ya di gereja kita. Agar saudara-saudaraku bertambah murid-murid Tuhan Yesus yang asli di gereja kita. Bertambah. Yang asli loh ya. Dan bertambah saksi-saksi Tuhan Yesus di gereja kita. Ya. Saksi-saksi yang diurapi. Saksi-saksi yang melakukan kesaksiannya itu sesuai teladan Tuhan Yesus Kristus. Itu agar bertambah. Begitu. Nah, kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Kita masuk dalam bagian puasa. Kita buka Lukas 4, ayat 1 sampai 4. Lukas 4, ayat 1 sampai 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar, puasa. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, tentang puasa, saudara-saudaraku, seperti yang ayat yang kita baca, ya, bersaksi dengan kuasa itu perlu didukung dengan puasa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka
singkat cerita ya, saudara-saudaraku, karena tentang pengajaran ini akan disampaikan nanti lebih luas lagi dalam kesempatan yang akan datang. Ya, itu yang saya katakan yang disampaikan hari Sabat yang lalu oleh darah anak domba. Ya, sebab telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Begitu ya, saudara-saudaraku. Ini termasuk bagiannya. Saudaraku yang berbahagia, singkat cerita, saudara-saudaraku, ketika Yesus menjawab dan menengking iblis, apa yang dia lakukan? Sesungguhnya dia sedang bersaksi. Itu dulu dipahami. Sesungguhnya ia sedang bersaksi. Apa buktinya? Buktinya adalah setiap Yesus berkata, ia selalu mengatakan, ada tertulis. Itu artinya dia bersaksi. Sudah bisa bilang amin, saudaraku. Ini kita mempelajari bersaksi yang benar. Gitu. Harus didasarkan oleh firman Allah. Gitu. Jangan kita pakai gaya-gaya bebas sendiri, saudaraku. Dasarnya harus tetap firman Allah. Injil sepenuh. Ya. Inilah teladan kesaksian Yesus, yaitu perkataan yang diurapi. Mengapa perkataan itu diurapi? Karena saudara-saudaraku, landasannya adalah firman Allah, gitu. Bukan pikiran dia. Nah, saudara-saudaraku, di sini perlu puasa seperti yang tertulis tadi, saudara-saudaraku, bahwa sebelum dia menghadapi iblis dan sebelum sesudah itu dia bersaksi ya, ke Galilea dan mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kan ini duluan nih. Dia berpuasa dulu, saudara-saudaraku. 40 hari, 40 malam. Enggak tanggung-tanggung. Ya. Berpuasa untuk memohon pimpinan dan urapan Roh Kudus, itulah yang harus selalu ya banyak kita lakukan. Mohon pimpinan Roh Kudus. Ya. Sehingga saudara-saudaraku, kita akan diberi kuasa. Ya, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika kita minta urapan pimpinan dari Roh Kudus, saudara-saudaraku, ya, bukan kesaktian yang diberikan kepada kita, bukan. Bukan kesaktian kita jadi sakti, bukan. Melainkan firman yang diberikan kepada kita. Ada bilang amin, sudah bilang amin, saudaraku. Ya, firman. Roh Kuduslah yang mengingatkan kepada kita firman apa yang paling tepat untuk berbagai peristiwa. Kadang kita menghadapi keluarga yang rumah tangganya sedang cekcok, kadang kita menghadapi orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, kadang kita menghadapi orang yang sudah mulai tawar dia iman. Firman yang mana? Itu Roh Kudus yang ngasih petunjuk, mengingatkan kepada kita. Begitu dia keluar dari mulut kita tuh nggak sembarangan lagi. Itu sudah kuasa, saudaraku. Sudah bisa bilang haleluya, saudaraku. Begitu cara kerjanya. Ya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita selalu ditekankan atau dihimbau untuk selalu membaca katam. Membaca katam itu mengisi perbendaharaan hidup kita, ya, hati kita dengan firman. Ya. Karena firman itulah yang berkuasa. Firman itu kalimat-kalimat bukan kalimat sembarangan, itu berkuasa, memiliki kuasa. Begitu. Kita minta Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang ingatkan, Roh Kudus yang mimpin, yang nuntun. Ini firman-Nya. Terus nanti tiba-tiba datang keluar dari mulut kita. Nah, ketika kita membaca katam, meskipun bertahun-tahun secara berulang-ulang, belum tentu dan tidak mungkin kita mengingat semuanya. Amin, saudaraku. Kan belum tentu, tidak mungkin kita mengingat semuanya. Namun kalau kita setia dan membaca katam, ya, apa yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia, saudara-saudaraku. Jadi bilang amin, tidak sia-sia. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena semua ayat itu akan tersimpan di alam bawah sadar. Dia tersimpannya bukan di sini, di alam bawah sadar. Tersimpan dia. Karena dimasukkan dia tersimpan, begitu, ya kan? Cuma, saudara-saudaraku, memang ada yang kita langsung ingat. Matius 6 ayat 33, Yohanes 3 ayat 16. Kita ingat, karena itu disimpan
Itu jadi manusia ini ibarat komputer, dia punya dua jenis memori, memori yang ada di alam sadar dan memori yang ada di bawah alam sadar. Yang paling besar nih itu gigabyte-nya tuh yang di bawah alam sadar ini yang paling besar. Saudara pikir saudara baca khatam terus menerus setiap tahun seperti saya sampai sekarang belum berhenti, saudara. Dari Surabaya, bayangin dari Surabaya, saudara. Saya nggak ngomong di Jakarta dah. Itu kan saya diajar di Surabaya. Nggak berhenti saya. Sebab saya yakin itu tidak sia-sia, memang tidak sia-sia, itu tersimpan. Bagaimana bisa keluar? Roh Kudus keluarin nanti pada saat dan waktu yang tepat. Ya, pada peristiwa dan kasus yang tepat gitu. Jadi bukan kasusnya begini kita kasih firman begitu. Oh, itu pakai akal sendiri itu. Biasanya nggak ada hasilnya itu, nggak akan ada hasilnya. Kesaksian itu jadi melempem. Itu sebabnya perlu apa? Perlu puasa. Yuk. Tuhan Yesus saja puasa kok. Begitu ya, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, seperti teladan Yesus Kristus yang telah berfirman, mintalah, carilah, dan ketoklah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, saudara-saudaraku, ketok itulah puasa. Apa kesimpulan kita, saudara-saudaraku? Minta itu doa. Cari itu, ya firman, baca khatam itu. Di mana kita cari? Di firman kan, di Alkitab. Jangan di buku-buku karangan manusia, saudara. Nanti kayak orang Israel lagi. Buku-buku karangan manusia yang dipakai untuk bersaksi. Motivasi, begini. Aduh. Kata Tuhan Yesus itu sudah melenceng, sudah sesat. Tetap pakai Alkitab. Baca khatam kan, mencari dan mengetuk. Mengetuk itulah berpuasa. Maka kalau dijejer, saudara-saudaraku, doa, firman, dan puasa, saudara-saudaraku, adalah satu kesatuan. Di dalam ajaran Injil sepenuh disebut sebagai dalil kehidupan. Kehidupan yang bagaimana, saudara-saudaraku? Kehidupan yang bersaksi. Saudara bisa bilang amin. Kehidupan menjadi saksi Kristus. Kehidupan yang menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itulah perintah Tuhan Yesus. Ini tiga serangkai ini, doa, firman, dan puasa ini, satu kesatuan yang mendukung hal itu. Ya, saudara-saudaraku. Menjadi, saudara-saudaraku, kelengkapan yang menopang, yang memberi kekuatan kepada kesaksian kita. Nah, saudara-saudaraku, maka oleh karena itu, tahun ini, di mana telah dikobarkan ya, semangat untuk bersaksi, bergiatlah dalam doa, dalam khatam, dan jangan lupa puasa. Sebab tanpa itu, kesaksian kita belumlah diurapi. Ya, harus lengkap, harus genap. Ya. Bahkan, saudara-saudaraku, tidak mungkin diurapi. Kita ngomong terang-terangan aja deh. Tidak mungkin diurapi. Karena apa? Karena Yesus sendiri sih berpuasa kok. Yesus sendiri berpuasa. 40 hari 40 malam itu bisa mati loh, saudara-saudaraku. Tapi mengapa dikerjakan? Karena itu penting. Karena memang harus begitu caranya menghadapi setan iblis itu ya. Dalam nanti pelajaran yang akan datang kalau Tuhan Yesus berkenan, yang disebut sebagai peperangan rohani. Musuh kita bukan manusia, bukan. Bukan, saudara. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu musuh kita. Kalau kita udah maju untuk bersaksi. Ya, saudara-saudaraku. Dan jangan lupa, saudaraku, dukunglah di dalam doa. Selipkanlah di dalam doamu masing-masing. Kegiatan kita ini, pemuritan, dan kesaksian. Supaya bertambah-tambah jumlah murid-murid Tuhan Yesus dan saksi-saksi Kristus di dalam jemaat kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus saja yang melanjutkan pelajaran ini dalam kehidupan saudari sanubari saudara masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita angkat lagi pujian itu, saudara-saudaraku, yang kemarin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku.
tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, oh Tuhan, bertambah hari semakin kami rasakan kebaikan-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Engkau melawat dan mengajar-ajari kami, Bapa, dari kebenaran Injil-Mu. Engkau menyatakan kehendak-Mu, agar kami bergiat, Bapa, di dalam surga, di dalam firman-Mu, dan menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih, Bapa, di dalam surga, kami sadar bukan dengan kekuatan kami, namun hanya oleh Tuhan Yesus Kristus pertolongan Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu, Bapa di dalam surga, ajarlah kami, Bapa, dalil-dalil kehidupan itu. Berdoa, membaca firman, dan berpuasa. Biarlah itu, Bapa di dalam surga, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberi kekuatan. Engkaulah yang memberi hikmat dan petunjuk kepada kami, Tuhan. Agar kami, Bapa, tetap bersemangat, tetap tekun, tetap setia untuk melakukannya. Supaya kami, Bapa di dalam surga, boleh, Tuhan, mencapai apa yang Kau kehendaki, yaitu layak untuk diutus menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus selalu, Tuhan, mengingat-ingat, Tuhan, perkara ini di dalam pikiran dan hati kami masing-masing, selalu terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Guna Bapa di dalam surga, masa depan jemaat, masa depan kehidupan kami masing-masing di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu di dalam setiap aktivitasnya, Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwirausaha, dan berdagang, Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu, terutama Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lemah, para janda, anak yatim, yatim piatu, dan para manula yang kami kasihi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Tuhan, peribadatan-peribadatan dan pelayanan yang akan Tuhan kami laksanakan selama 1 minggu ini. Ya Bapa, ibadah tengah minggu, hari Rabu yang akan datang. Demikian juga Bapa, ibadah pos doa kami Bapa di dalam surga, terutama yang perdana di Tanah Tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, semua Tuhan peserta-pesertanya Engkau berikan sukacita dan semangat Bapa di dalam surga untuk mendukung Tuhan Yesus Kristus ibadah penginjilan melalui pos doa ini. Demikian juga yang sudah ada di Bekasi, Tuhan, biarlah mereka semakin setia,
Biarlah mereka semakin Tuhan Yesus bertekun dan semangat Tuhan di dalam melaksanakan ibadah ini, menuruti apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ibadah tengah minggu anak hamba serahkan kepadamu. Demikian juga selanjutnya Bapa, di hari Sabtu yaitu ibadah doa fajar kami, ibadah kaum wanita, ibadah kaum muda. Tuhan Yesus, Engkau juga hadir dan melawat dan memimpin. Teristimewa Tuhan ibadah sabat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau melawat hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk melayani. Tuhan, Kau berikan petunjuk-Mu. Kau nyatakan kebenaran firman-Mu, pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada setiap hamba-hamba-Mu. Juga roh puji-pujian dan sukacita kepada mereka yang memimpin pujian dan bermain musik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami bawakan Tuhan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan dan kesejahteraan. Lengan-Mu yang kuat dan tangan-Mu yang ajaib itulah yang menghentikan peperangan dan kekerasan yang ada di Gaza. Demikian juga memperdamaikan Israel dan Palestina. Buat kuasa-Mu Tuhan yang melindungi negara ini di tengah-tengah krisis dunia. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi saksi-saksi-Mu, penginjil-penginjil-Mu di Israel, terutama dari ke-12 suku umat pilihan-Mu itu, dan berkat-Mu kepada kota Yerusalem yaitu damai sejahtera-Mu. Demikian juga buat bangsa negara kami Indonesia, Tuhan lindungi dari berbagai bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus ampuni dan maafkanlah dosa dan kesalahan bangsa kami. Ingatlah akan Tuhan umat-Mu, anak-anak-Mu, saksi-saksi-Mu yang ada di Indonesia yang berseru kepadamu siang dan malam. Selamatkan bangsa kami oleh kasih karunia-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Urapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu agar bertambah-tambah lagi bulan dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi murid-murid-Mu, dan menjadi saksi-Mu. Secara khusus untuk para petobat baru, yaitu para murtadin itu Tuhan Yesus Kristus, pakailah mereka menjadi alat kesaksian untuk kemuliaan-Mu. Biarlah berita Injil sepenuhnya sampai kepada mereka dan meluas ke seluruh Indonesia. Lawat pemerintahan kami Bapa di dalam surga, menjelang pemilu di bulan ini Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan Engkau jamah seluruh pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat menguasai diri di dalam roh takut akan Engkau. Bapa di dalam surga, kami serahkan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang hanya di dalam naungan, perlindungan, pemagaran kuat kuasa-Mu. Agar pemilu kami berjalan dengan jujur dan adil, bebas, langsung, dan rahasia. Demikian juga damai, dijauhkan dari segala pertikaian, percekcokan, bahkan penumpahan darah. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan jiwa raga kami sepanjang malam ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus. Dan besok Tuhan kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bang atas firman-Nya. Kita foto dulu ya. Nah, yuk. Mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang. Terima kasih ya, Terima kasih Pak. semuanya.